Kalau besok kamu di PHK, berapa lama kamu bisa bertahan? Sebulan? Seminggu? Atau cuma sampai gajian berikutnya? Pertanyaan ini mungkin bikin kamu nggak nyaman, tapi jawabannya bisa jadi cermin yang jujur tentang posisi finansial kamu saat ini. Banyak orang mengira mereka aman, padahal sebenarnya berdiri di tepi jurang. Hari ini, kita akan membedah 4 kasta finansial orang Indonesia, dari yang paling bawah, yang setiap hari berjuang sekadar bertahan, sampai yang sudah benar-benar merdeka dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Metode ini brutal, tapi jujur. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi memberi peta agar kamu tahu di mana berdiri dan bagaimana naik level. Level 1, gali lubang tutup lubang. Di luar, hidup mereka kelihatan normal. Nongkrong di kafe, ganti baju baru pas lebaran, ikut tren healing sesekali. Tapi di balik layar, gaji yang baru masuk langsung menguap. Sebagian diambil cicilan, pay later, pinjol, atau utang teman. Sisanya habis untuk pengeluaran kecil-kecilan yang terasa wajar, tapi jika dijumlahkan, menguras dompet habis-habisan. Pola pikir mereka sederhana. Yang penting bisa bertahan hari ini. Masa depan dianggap kemewahan. Mereka mengandalkan kalimat seperti gimana nanti ajalah atau pinjam dulu 100. Setiap akhir bulan, kecemasan jadi teman setia. Cara naik kasta? Stop bikin utang baru. Hapus aplikasi paylater. Tolak ajakan belanja impulsif. Catat semua pengeluaran selama 30 hari sekecil apapun untuk tahu kemana uang pergi. Bangun dana darurat 1 juta rupiah pertama di rekening terpisah tanpa akses mobile banking. Dana ini jadi benteng supaya kamu nggak gali lubang baru saat darurat. Level 2, kelas menengah nanggung. Di sini, kamu sudah nggak panik setiap akhir bulan. Mungkin punya cicilan rumah, mobil, atau gadget terbaru. Dari luar terlihat mapan, tapi di balik semua itu, asetmu sebenarnya milik bank. Satu krisis kecil saja bisa mendorongmu jatuh lagi ke level 1, kali ini dengan utang yang lebih besar. Pola pikir yang mendominasi. Penting kelihatan sukses. Setiap gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Tongkrongan makin mahal, liburan makin jauh. Ini yang disebut neraka kenyamanan. Merasa aman, padahal berdiri di atas jembatan rapuh. Cara keluar? Puasa gengsi 3 bulan, nggak beli barang gaya hidup baru, nggak upgrade gadget hanya demi tren. Serang utang bunga tertinggi lebih dulu, biasanya kartu kredit atau pay later. Bangun dana darurat 3-6 bulan pengeluaran untuk perlindungan sesungguhnya. Alihkan dana gengsi ke investasi rutin, walau nominalnya kecil. Level 3, kaya diam-diam. Mereka ini master kamuflase finansial. Pakai kaos oblong, makan di warteg, motor biasa. Tapi di balik itu, aset mereka bekerja keras menghasilkan uang. Mereka nggak butuh terlihat kaya, karena sibuk membangun kekayaan. Pola pikirnya berbeda total. Setiap rupiah adalah pekerja yang harus menghasilkan pekerja baru. Fokus mereka bukan konsumsi, tapi produksi dan investasi. Mereka membeli sesuatu karena fungsi, bukan merek. Langkah percepatan. Tingkatkan porsi investasi jadi 40-50% penghasilan. Bangun penghasilan pasif serius dari dividen, properti sewa, bisnis otomatis, atau royalti. Hitung angka kemerdekaan finansial, berapa aset yang dibutuhkan supaya semua biaya hidup dibiayai penghasilan pasif selamanya. Level 4, bebas finansial. Inilah puncak. Penghasilan pasifmu sudah melebihi biaya hidup. Kamu bekerja karena mau, bukan karena harus. Keputusan hidup nggak lagi soal bisa bayar atau enggak, tapi apakah ini bikin hidup lebih bermakna? Mayoritas orang di sini justru hidup sederhana. Fokus mereka bukan pamer, tapi memberi dampak. Membangun lapangan kerja, jadi mentor, mendanai proyek sosial. Mereka sudah menang dalam permainan uang, jadi nggak perlu pamer papan skor. Tantangannya, definisikan cukup, supaya nggak terjebak keserakahan tanpa ujung. Bangun warisan bisa berupa ilmu, bisnis berkelanjutan, atau yayasan yang memberi manfaat. Hidup otentik, gunakan kebebasan ini untuk menjalani hidup sesuai nilai pribadi. 4 kasta ini adalah peta perjalanan finansial. Dari gali lubang tutup lubang yang penuh stres, kelas menengah nanggung yang nyaman tapi rapuh, kaya diam-diam yang fokus membangun mesin uang, sampai bebas finansial yang sepenuhnya merdeka. Naik kasta bukan soal besarnya gaji, tapi soal keberanian mengubah pola pikir dan kebiasaan. Kamu bisa berpenghasilan puluhan juta tapi tetap terjebak di level 2 karena gengsi. Sebaliknya, gaji UMR pun bisa naik level dengan disiplin dan strategi. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi, kamu ada di level mana?
Tapi, kamu mau tetap di situ atau mulai melangkah naik.